guru kelas 2 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan. Marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Untuk yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Mako. Pada hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kari Susanto sebagai Ketua KKP Kecamatan Batanghari yang saya hormati, rekan-rekan pengurus dan Bapak Ibu guru kelas 2 yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan begitu banyak kelimpahan rahmat kepada kita semua sehingga dapat hadir dalam kegiatan KKP Guru Kelas 2 Kecamatan Batanghari. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, izin saya berdiri di hadapan Bapak Ibu untuk mewakili pengurus KKP. Yang pertama kami mengucapkan ribuan terima kasih atas waktu ya Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan KKP khususnya untuk kelas 2. Yang kedua,
eh, permohonan maaf apabila dalam kami menyambut menyediakan tempat kurang berkenan. Inilah keterbatasan kami Bapak Ibu, mudah-mudahan untuk kedepannya kami bisa meningkatkan lebih baik lagi. Bapak Ibu, biasanya yang menyambut pertama ini adalah Ketua KKG. Hari ini Ketua KKG-nya masih ada tugas khusus Bapak Ibu. Ya, beliau hari ini berperan sebagai CGP Angkatan 9. Kebetulan Pak Adi Susanto ini adalah calon guru penggerak di Angkatan 9. Dan hari ini mohon waktunya untuk menyampaikan sedikit materi yang beliau pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif yang menjadi tugas beliau untuk akhir modul 1 aksi nyata untuk modul 1.4, yaitu desiminasi untuk materi budaya positif. Harapannya kita semua nanti akan belajar bersama dengan Pak Adi Susanto sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Mudah-mudahan nanti yang beliau sampaikan menjadi inspirasi kita semua, menjadi bahan untuk dapat kita implementasikan di sekolah, utamanya untuk anak-anak kita di sekolah. Ini adalah kegiatan pertama yang nanti kita akan ikuti. Kemudian yang kedua, kita nanti akan sharing bersama tentang pembelajaran di kelas 2 yang sudah kita laksanakan selama kurang lebih ini sudah 4 bulan ya Bapak Ibu. Kita akan sharing bersama bagaimana permasalahan apa saja yang Bapak Ibu alami ketika di pembelajaran selama kurang lebih 4 bulan ini di tahun pembelajaran 2023-2024. Demikian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon nanti kita bersama bisa aktif untuk ikut berperan dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan manfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Andi. Kepada Bapak Andi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ari tentang diseminasi budaya positif, diisi oleh Pak Ari Susanto, CGP Angkatan 9 Lampung Timur. Pada Bapak Ari, dipersilakan. Mohon izin ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji
Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat beriring salam, Allahumma amin. Perkenankan Bapak Ibu, di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan aksi nyata, yaitu diseminasi budaya positif. Nah, diseminasi budaya positif ini ada di modul 1.4. Dalam kegiatan pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi yang telah saya pelajari, dan mudah-mudahan nanti kita semua dapat melakukan budaya positif ini di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, bahkan di lingkungan masyarakat. Baik, saya memperkenalkan diri tadi sudah. Nama saya Arif Susanto. Saya bertugas di SD Negeri 2 Adiwarno di 45. Ada Bu. Pada modul 1.4 ini, sebelumnya kita akan membuat kesepakatan kelas dulu ya Bapak Ibu ya. Ini dari saya aktif dalam kegiatan. Harapan saya seperti itu, Bapak Ibu nanti bisa aktif mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Terus kira-kira Bapak Ibu ada yang mau usul untuk kesepakatan kita pada pagi hari ini? Kira-kira apa? Pak Ikan, tolong pulang tepat waktu. Pulang tepat waktu. Ya, terus apa lagi? Ini kesepakatan kelas ini juga nanti masuk dalam materi. Dalam materi nanti ada keyakinan kelas, tata cara membuat keyakinan kelas di sekolah. Ada lagi, Bapak Ibu? Ayo. Yang satu itu loh, aktif dalam kegiatan. Berarti Bapak Ibu, ayo aktif. Ayo aktif. Nih, ada pertanyaan otomatik. Ada pertanyaan otomatik. Bapak Ibu boleh dijawab bareng ya. Setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Setuju yang setuju cung. Yang setuju cung. Gak usah malu, ini nanti semuanya harus ngacung. Cung ya, setuju. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan siswa itu setuju. Ya, berarti yang tidak ngacung tidak setuju. Coba saya mau lihat yang tidak setuju yang mana. Nah, yang tidak setuju berarti setuju semua. Ya, terus memberi hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju? Setuju? Mayoritas setuju ya. Ya, terus guru harus mampu memberikan solusi setiap siswa mengalami masalah. Setuju? Setuju. Terus yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Berarti ini dari 4 pertanyaan tematik ini disetujui semua ya. Baik, monggo. Yang kedua belum setuju. Bapak Suyono mungkin ada alasan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Memberikan hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Ini menurut saya kurang setuju. Mengapa? Karena dengan hadiah anak akan seolah-olah mengharapkan hadiah. Apabila tidak diberi hadiah, dia kurang semangat dalam belajar. Mungkin itu. Beri tepuk tangan untuk Pak Suyono. Terima kasih Pak Suyono atas jawaban kenapa, alasan kenapa kok tidak setuju dengan pemberian hadiah. Baik, itu nanti kita bahas di dalam. Itu masih pertanyaan awal saja Bapak Ibu. Dalam topik ini nanti kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, yang kedua,
teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, terus kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol seorang guru, dan restitusi yaitu segitiga restitusi. Ini materi di modul 1.4. Dan Bapak Ibu yang kemarin mendaftar CGP, mudah-mudahan lulus. Nanti kita belajar bareng-bareng. Banyak sekali manfaat yang diperoleh di pendidikan guru penggerak. Ya, itu salah satunya materi kita bisa mengontrol diri kita saat menghadapi siswa bermasalah. Terus kemudian saat pembelajaran seperti apa. Pokoknya yang kemarin sudah mendaftar mudah-mudahan lulus sampai ke pendidikan. Coba Bapak Ibu bayangkan benda yang sangat berharga, ya. Nah, teman Bapak Ibu itu memaksa ingin mendapatkan isi dari genggaman itu dengan cara ada yang merayu, menghardik, memaksa. Nah, apakah Bapak Ibu akan melepaskan kepala tangan Bapak Ibu dengan cara orang-orang yang akan merebut dalam genggaman Bapak Ibu semuanya? Akan dilepaskan atau tidak kira-kira? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena barang tersebut sangat berharga bagi kita. Ya, itu salah satu alasan mungkin ya. Nah, jadi yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Walaupun kita dipameri ini, dipameri itu, kalau kita punya kontrol diri sendiri, tidak mudah terpengaruh. Tuh, salah satu kekuatan kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ya Pak tidak? Guru itu bisa mengontrol murid? Bisa? Bisa. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar atau tidak? Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar atau tidak kira-kira? Kritik dan membuat orang merasa bersalah menurunkan mental kita, kecuali kalau memang kritikannya itu kritikan yang positif. Biasanya kalau kritikan itu pasti kritikan yang kurang baik dari perilaku kita. Terus kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar atau tidak? Apakah iya? Bapak Ibu semua kan sudah seperti itu. Nah, yaitu nanti kita akan mempelajarinya. Nih, stimulus respon teori kontrol pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau ilusi stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau kita itu ini yang stimulus respon ini, kita beranggapan dan kita menginginkan kalau orang itu seperti kita. Ya, tapi itu kurang tepat. Dan yang tepat adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya atau tidak? Biasanya kalau orang yang melakukan sesuatu yang buruk itu kita anggap sesuatu yang salah. Nah, itu kita akan merubahnya menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun dia melakukan sesuatu yang buruk, pasti ada tujuan tertentu. Ya Pak tidak Bapak Ibu? Contohnya ya maaf ya, kalau orang tujuannya. Terus kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau kita gampang tergoyah, orang lain bisa mengontrol diri kita. Ya. Kalau kita mempunyai prinsip, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita.
bukan orang lain. Terus kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Apakah Bapak Ibu bisa mengontrol orang lain? Tidak bisa. Kalau saat pada saat bujukan gagal, biasanya kalau kita mau mengharapkan sesuatu tapi tidak mendapatkannya, akan dipaksa bagaimana yang kita harapkan itu dapat kita raih. Nah, itu pemikiran yang salah. Dan yang benar adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau kita ada sesuatu harapan, yang kita saling berkolaborasi biar saling enak, saling pengertian. Terus kemudian model berpikir menang kalah. Kalau dulu kita berpikir kalau nggak menang ya kalah. Dan sekarang kita berpikir menang-menang. Ini maksudnya bagaimana, Pak Bu? Berpikir menang-menang. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Setara, ya, berpikir setara. Terus kemudian disiplin positif nih. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu. Apakah kita sudah menerapkan budaya disiplin di sekolah kita, Bapak Ibu? Sudah. Contohnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Terus ada lagi mematuhi tata tertib sekolah. Bapak Ibu tahu apa itu kebajikan? Nilai-nilai kebajikan yang seperti apa contohnya, Pak Bu? Contoh dari nilai-nilai kebajikan apa saja? Jujur, terus tanggung jawab, disiplin. Nah, dari kebajikan, nilai-nilai kebajikan, saya ingin tahu. Tolong Ibu-Ibu bagi kertas stigma untuk Bapak Ibu guru. Nah, saya ingin tahu nilai kebajikan apa yang tertanam dalam diri Bapak Ibu. Yang tertanam dalam diri. Nilai kebajikan yang menurut Bapak Ibu harus kita terapkan dalam diri kita. Nilai kebaikan. Ayo. Kira-kira apa? Ada yang mau menyampaikan? Ayo Ibu. Sepertinya panjang sekali jawaban sampean. Monggo. Nilai kebajikan yang saya rasa ada dalam diri saya yaitu adalah rasa syukur. Ya, dimana ketika kita sudah memiliki rasa syukur, segala apa yang kita miliki itu kita belajar rasa kita sudah merasa cukup gitu loh Pak. Tidak apa ya? Tidak ya apa ya? Ya tidak bersuloh balik itu Pak. Oke, cukup Pak. Beri tepuk tangan untuk Bu Putri. Bu Putri memilih bersyukur karena dengan apa yang sudah diberikan, yang kita terima, itu harus kita syukuri. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyono, tugas SD 1 Bumi Harjo sejak tahun 2017. Aslinya saya orang Jawa, dari Jambu, dari Ubud. Sesuai dengan permintaan member tadi bahwa rasa apa yang harus kita terapkan di dalam diri kita. Di sini saya akan mencoba untuk rasa belajar sedekah. Mengapa? Sedekah itu nggak harus berupa uang.
Mungkin bisa berupa yang ringan-ringan saja, senyum. Senyum juga merupakan sedekah menurut saya. Jadi sedekah di samping akan meringankan beban kita, mungkin akan berguna bagi orang lain. Contoh misalnya ada teman yang curhat dengan kita, punya masalah, dan kita bisa mensedekahkan nasihat kepada beliau, mungkin akan meringankan dan Manfaat untuk orang lain. Nah itu ada dua perwakilan yang sudah menyebutkan kenapa memilih nilai kebajikan tersebut. Nah, dari nilai-nilai kebajikan itu kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, dengan tujuan untuk menjadikan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Pak Bu profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Ada 6. Apa lagunya? Bernyanyi bersama? Yuk nyanyi bersama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu dari kita menanamkan nilai-nilai kebajikan ke murid-murid kita dengan tujuan adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita berharap anak-anak memiliki iman yang kuat, berakhlak mulia, terus kemudian berkebinekaan global, terus bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Itu salah satu tujuan kita menanamkan nilai-nilai kebajikan, yaitu teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Ini menyangkut pertanyaan pemantik tadi yang sudah Bapak Ibu jawab. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita melakukan disiplin ya Bapak Ibu. Kita berangkat ke sekolah pagi-pagi. Delalah kepala sekolah kita itu termasuk kepala sekolah yang saklek. Maksudnya tidak senang melihat anak buahnya itu terlambat. Nah, kita termotivasi itu untuk berangkat lebih pagi. Itu karena kita takut untuk mendapatkan hukuman dan ketidaknyamanan diri kita karena kepala sekolah itu yang saklek. Itu motivasi yang pertama kenapa kita melakukan disiplin atau berangkat pagi tadi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, kita melakukan hal-hal yang baik, biasanya ada yang mengharapkan sesuatu. Walaupun kita sudah dewasa ya Bapak Ibu, ini masih tertanam tidak pada diri kita. Kita melakukan sesuatu yang baik itu ingin mendapatkan sesuatu, ya apa tidak? Ya, tidak munafik, iya. Ya, kita melakukan sesuatu yang baik karena ada sesuatu yang kita harapkan. Nah, dari satu dan dua itu adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu karena ada dampak dari luar. Yang pertama tadi kita belajar berangkat pagi karena takut dihukum. Yang kedua kita melakukan kebaikan karena mengharapkan imbalan. Itu dari luar. Kalau yang ketiga untuk menghargai diri kita sendiri. Itu dari dalam atau dari internal kita. Kita melakukan kita berangkat pagi, melakukan sesuatu kebaikan, tidak mengharap apa-apa, karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Jadi tanpa kita lakukan bukan karena pengaruh orang lain, tapi demi diri kita sendiri. Baik.
sini ada identitas gagal, hukuman, identitas sukses, yaitu disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Contohnya ini Pak ya, contohnya Pak Bu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contohnya nih, kalau di sekolah itu kan pasti ada tata tertib. Kalau setiap hari Senin lah ya, contohnya itu kita upacara dan pesertanya itu harus menggunakan sepatu berwarna hitam. Datanglah murid dengan sepatu yang berwarna putih. Dipanggil, hei sini kamu, tahu tidak kalau setiap upacara kita harus menggunakan sepatu warna hitam? Kenapa kamu pakai warna putih? Tuh, yang jelas hukuman tersebut akan menyakitkan kalau kita tiba-tiba restitusi itu merupakan pilihan. Kita tanyakan dulu kepada anak, kenapa kok kamu menggunakan sepatu warna putih? Nah itu nanti kita masuk ke materi berikutnya. Ini hanya gambaran dulu. Terus hukuman itu merasa tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang, benar atau tidak? Biasanya kalau anak-anak dihukum, diri kita sendiri lah ya. Kalau kita pernah dihukum, apakah dari anak untuk jangka waktu yang pendek? Kalau kita melakukan kesalahan anak dengan melihat konsekuensi, anak-anak itu dampak negatifnya tidak terlalu panjang. Dan kalau kita menggunakan nih Bapak Ibu, hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, dan kata-kata kotor. Kita pernah melakukan itu? Pasti pernah ya. Terus konsekuensi itu bersifat terencana dan disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru. Tuh, jadi konsekuensi ada sebab, ada akibat. Kalau kita melakukan kesalahan, konsekuensinya adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Tuh. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau ada anak yang salah, kita gunakan restitusi. Dengan restitusi, anak-anak itu akan bangkit lagi, percaya diri lagi. Salah sedikit, kita sebagai guru berharap dia seperti kita, tapi itu tidak bisa, karena semua manusia memiliki kontrol diri masing-masing. Ya, nih ada contoh tindakan Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Tadi kita ingat kalau hukuman itu berupa fisik dan psikis. Apakah ini menyangkut dengan fisik atau psikis? Tidak ya. Berarti ini masuk ke konsekuensi. Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya, ini masuk ke hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman karena sudah main fisik. Ya, terus yang berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ada anak yang mencoret-coret tugas temannya. Ini masuk ke konsekuensi. Ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi?
Konsekuensi, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Benar, hukuman. Kalau udah hukuman ya konsekuensi, Bu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Ayo, kalau kita melihat hukuman itu udah main fisik, ya kan? Kalau kita main konsekuensi, karena ya memang itu pelajaran PJOK. Jadi maksudnya hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, karena memang itu dalam pelajaran PJOK. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya? Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Ya, lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Nih, Bapak Ibu, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Kenapa kok sama? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Kenapa kok pemberian penghargaan itu malah merupakan hukuman? Penghargaan itu tidak memotivasi anak. Biasanya seumpama kita di kelas, kita tebak-tebakan, yang bisa menjawab dikasih hadiah. Kalau hanya sekali 2 kali sih nggak apa-apa, di luar tekor. Tapi kalau setiap hari kita main tebak-tebakan dan hadiah itu kita yang memberikan, apakah itu sangat efektif untuk diri kita seperti dulu? Tidak. Dan apa dampaknya bagi anak? Lah males terus oleh hadiah nggak akan jawab. Gitu apa tidak biasanya? Nah, jadi itu tadi kesimpulannya. Kenapa kok penghargaan malah menjadi hukuman? Kalau kita terus-terusan memberi dan tiba-tiba diberhentikan penghargaannya, hadiahnya, anak-anak sudah tidak termotivasi lagi. Makanya hati-hati dengan penghargaan. Itu bisa merupakan menjadi hukuman. Lanjut ya. Dihukum oleh penghargaan ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Tadi kalau cuma sekali 2 kali mah ya nggak apa-apa, biar anak-anak semangat. Tapi dampaknya penghargaan menurunkan kualitas. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Yang tadinya kita sering penghargaan itu bisa menghukum anak. Menghukum itu contohnya kalau kita bagi rapor, biasanya kan yang dikasih hadiah itu 1, 2, 3 katanya. Tapi kalau sesekali saat memberikan penghargaan saat bagi rapor yang tidak apa-apa itu dari dalam diri. Itu yang kita harapkan, semua motivasi yang ada dalam diri kita itu dari diri kita sendiri, bukan karena pengaruh orang lain. Ya. Lanjut, sekarang kita ke keyakinan kelas. Bapak Ibu semuanya sudah membuat keyakinan kelas di sekolahnya masing-masing? Belum? Belum Ibu? Ada yang sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Begitu sudah? Belum juga? Nah, kenapa sih kok bukan peraturan kelas, tapi kok keyakinan kelas? Ada yang tahu alasannya kenapa? Peraturan memaksa. Ya, kalau keyakinan kesadaran diri. Nah, ya itu. Contohnya ini Bu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, itu kan peraturan dibuat oleh pemerintah. Kalau kita hanya menuruti peraturan, tapi seumpama kita pergi naik motor, berhelmlah,
untuk menjaga diri kita menggunakan helm biar seumpama aku bilang tadi ya ada musibah kecelakaan, helm itu bisa melindungi diri kita. Nah itu merupakan keselamatan bagi diri kita. Tuh. Terus kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini contohnya pada saat COVID kemarin ya. Pada COVID kemarin tadinya menggunakan masker itu merupakan peraturan dari dinas kesehatan, ya bukan? Ya. Tapi kalau kita meyakini dengan menggunakan masker akan melindungi diri kita, ya, kita menggunakan masker bukan karena kita menuruti peraturan pemerintah, tapi kita meyakini kalau kita menggunakan masker akan melindungi diri kita dari berbagai virus. Tuh. Makanya sekarang dirubah jangan peraturan kelas tapi keyakinan ke kelas. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ya. Tuh, lain dan bukan dari pengaruh luar. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa dan bersifat universal. Jadi kalau kita membuat kesepakatan kelas, kita libatkan anak-anak. Jangan kita mempunyai peraturan sendiri, kita ketik, kita print, kita tempel di dinding. Jangan. Tapi kita harus melibatkan anak-anak, melibatkan warga kelas kita. Ya, peraturan biasanya dibuat oleh guru. Nah itu peraturan kalau kita tadi nge-print langsung ditempel, anak-anak ini peraturan kelas 2, anak-anak harus menyepakatinya. Itu hanya bersifat satu arah. Kita tidak melibatkan murid-murid kita. Nih, prosedur yang menentukan keyakinan sekolah. Yang pertama, mempersilahkan seluruh siswa mencurahkan ide yang akan disepakati. Ini contohnya kita membagikan kertas statement ini dibagikan ke anak-anak. Anak-anak, yuk kita bareng-bareng membuat keyakinan kelas. Nanti kita sepakati bersama-sama. Silakan anak-anak mencurahkan, ditulis di kertas. Kira-kira peraturan apa, keyakinan apa yang harus kita penuhi di dalam kelas ini. Ya, tuh anak-anak disuruh menuliskan, terus kemudian nanti kita tempelkan di papan tulis. Terus kemudian mencatat semua masukan-masukan dari siswa. Banyak tuh siswa ya, yang muridnya 35, berapa banyak muridnya? Setiap anak memiliki masukan-masukan. Apakah itu semuanya nanti kita tempel? Pak, Bu? Tidak. Itu kita masuk ke mengelompokkan. Tuh, nanti kita kelompokkan juga. Gantilah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Tidak boleh datang terlambat. Itu kalimat negatif. Kalau kalimat positifnya bagaimana? Datang tepat waktu. Nah, terus lagi, jangan membuang sampah sembarangan. Ada kata jangannya itu kan kalimat negatif. Kalau kita mau merubah hal menjadi kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Nah itu contoh dari mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi kita membiasakan ya Pak Bu menggunakan kalimat-kalimat positif ya biar nanti disiplin. Terus menjaga kebersihan, nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab. Nah itu jadi kita mengajak anak-anak murid kita untuk membuat kesepakatan tadi dan merubah menjadi nilai kebajikan. Nih seumpama Bapak Ibu kan ngajar di kelas 2. Biasanya kalau disuruh berdiskusi membuat keyakinan kelas kan agak repot tuh.
Ya toh, keyakinan kelasnya apa Bu? Keyakinan kelasnya apa Pak? Ya, kita mengarahkannya agak sedikit lebih susah. Bagaimana caranya kira-kira? Kalau untuk anak yang fase A, karena dia kalau disuruh menuliskan di kertas itu juga belum paham, ya kan? Caranya bagaimana? Kira-kira berpendapat, bertanya, ya. Ada yang masukan lain kira-kira? Tadi ditanya secara langsung, bagus sekali. Gimana Ibu? Memberikan contoh secara nyata, iya boleh. Kalau itu biar dideskripsikan juga lewat gambar juga boleh. Nanti anak-anak disuruh memilih gambar, ya. Kita yang membuat kira-kira apa itu. Terus nanti anak-anak disuruh memilih gambar, bisa juga, ya. Terus kemudian keyakinan sekolah itu tidak usah terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7. Jangan hanya cuma 1, ya. 3 sampai 7. Terus setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka siswa dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani. Jadi setelah kesepakatan keyakinan tadi sudah dibuat, kita ajak anak-anak untuk menandatangani. Itu artinya semua warga kelas sudah menyepakati. Dan kalau ada yang melanggar, ada masuk ke konsekuensi. Ya, terus letakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Diletakkan di dinding, ditempel di dinding yang mudah dilihat anak-anak. Jangan di atas jendela itu Pak Bu. Nanti bocah. Maaf Bu Intan, ada video. Kemarin saya membuat keyakinan kelas di sekolah saya. Ini proses mengajak anak-anak mengeluarkan ide-idenya. Yaitu mengumpulkan ide dari anak-anak, ditempelkan di papan tulis. Itu yang pertama, tidak boleh membuli. Itu masukan dari anak-anak. Nah, kita akan merubah menjadi kalimat positif. Tidak boleh membuli berarti apa kalimat positifnya? Saling menghargai bersama
teman. Jadi kami kemarin ada 5 kesepakatan atau 5 keyakinan. Jadi kita bertepuk tangan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu saya sendiri yang ngeprint, terus kemudian saya melibatkan anak-anak untuk menempelnya. Itu videonya saya cepatkan biar keras, dan anak-anak juga ikut menandatanganinya. Itu membacakan bersama-sama yang sudah kita sepakati. Nah itu sedikit gambaran tentang membuat keyakinan kelas. Sudah ada gambaran Bapak Ibu? Bisa ya, nanti kita masuk ke pembelajaran 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Ya, Pak tidak? Kita membutuhkan ini. Ya, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, terus rumah, makanan. Kalau kebutuhan biologis kita itu termasuk kebutuhan. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, atau kebutuhan untuk diterima. Ini kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kita bermasyarakat, pinginnya kita diterima di dalam masyarakat. Begitu juga dengan anak-anak kita. Dia di kelas inginnya semuanya berteman, tapi sekarang banyak anak-anak itu saling milih pas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Ini biasanya kalau di sekolah kita itu ada wakil yang merasa paling jago itu dia itu merasa menguasai kebutuhan, ingin menguasai teman-temannya. Terus kemudian kebebasan, kita juga kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Lanjut, nah ini tadi ada berapa kebutuhan dasar manusia, Pak Bu? Ada 5. Nah ini coba apa saja tadi? Kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, dan kebutuhan bertahan hidup. Di sini ada pertanyaan.
kira-kira masuk yang mana? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ini termasuk apa? Kesenangan. Ya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Apa? Kasih sayang. Ya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Ini apa? Penguasaan atau kebebasan? Kebebasan ya, kebebasan. Ya, menyetir mobil itu seru. Hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa? Dia membutuhkan apa? Kasih sayang. Aku merasa bangga dan keren. Apa? Penguasaan. Iya. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ada yang mau menjawab? Ibu-ibu monggo. Siapa? Ini nggak benar, nggak salah ini. Siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Siapa? Keluarga. Karena setiap kita ada masalah, bukan orang lain yang menolong, tapi pertama itu keluarga sendiri. Bagus sekali. Boleh tepuk tangan. Ibu siapa, maaf? Catherine Helana dari SD 1 Banarjoyo. Ya, SD 1 Banarjoyo. Bu Catherine memilih keluarga. Ada yang mempunyai, ada yang lain, banyak yang lain pastinya. Ibu lah. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Yang terpenting kalau saya kedisiplinan. Dengan disiplin kita akan merasa tenang, terus bertanggung jawab karena kedisiplinan itu. Terima kasih. Ibu tangan untuk ibu kita ini langsung ditodong. Ya, ibu menjawab disiplin karena dengan disiplin kita akan merasa tenang, tidak panutan rekan-rekan guru itu mempunyai karakter yang seperti apa? Kira-kira mempunyai karakter yang seperti apa? Bu Umum kira-kira apa? Bijaksana. Ya. Kalau kita menjadi orang yang ideal, kita juga harus berbijaksana. Ya, terima kasih Bu Umum. Apa pencapaian Bapak Ibu yang Bapak Ibu sangat banggakan? Ada yang mau berbagi cerita pencapaian yang luar biasa sampai ke titik saat ini, kira-kira apa? Ada yang mau berbagi cerita? Bu Rini? Pencapaian yang saya banggakan itu bisa membuat mama sama bapak saya itu apa yang mereka inginkan itu bisa saya berikan dengan hasil kerja saya sendiri. Itu sampai saat ini yang saya banggakan. Terima kasih Bu Rini, beri tepuk tangan. Jadi Bu Rini sangat merasa bangga bisa mewujudkan keinginan orang tuanya. Contohnya ya alhamdulillah kemarin. Sekarang kita masuk ke posisi kontrol. Dikit lagi Pak Bu. Posisi kontrol seorang guru ada 5. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru bisa menjadi teman, guru menjadi pemantau, dan guru menjadi manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira Bapak Ibu yang bagian mana? Sampai saat ini yang bagian mana? Orang itu pernah ya menjadi teman, ya menjadi pemantau,
Sudah? Yang paling ibu senangi itu yang mana? Ini contoh seorang guru sebagai penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, itu contoh guru sebagai penghukum. Kita pernah melakukannya kalau itu? Pernah ya? Pernah itu. Tidak segala yang situ ya. Karena itu tingkatannya murid SMA mungkin yang menyesuaikan. Kalau kita kan menghukumnya dengan anak-anak kecil berbeda. Nah itu. Jadi dengan kalau kita melihat video itu tadi, dampak negatifnya adalah anak menjadi dendam, ya. Terus akan jengkel dengan guru yang tersebut. Itu makanya kita menghindari karakter guru sebagai penghukum. Ya. Lanjut, ini sebagai pembuat bersalah. ibu susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolahnya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf, Bu. Bu Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya itu pembuat merasa teman. Naren! Selamat pagi ya sayang. Iya, Bu. Tadi ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang namanya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang semangat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak ketinggian, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali lagi jalan sedikit lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada
Nah itu dampaknya murid hanya senang. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Mas? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Mari kita tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas mengerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir, guru sebagai manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mari. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Mari? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju sama kamu, sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah itu posisi manajer. Jadi guru itu tidak selalu mencari kesalahan murid, tapi mencari dulu alasannya kenapa dan tidak lanjutnya bagaimana untuk menyelesaikan masalah agar tidak terulang kembali. Nah dari kelima posisi kontrol tadi, mana yang harus kita terapkan? Yang bagaimana posisi kontrol sebagai manajer. Nah iya. Terus kemudian manajer nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku. Nah itu 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dan mudah-mudahan kita nanti bisa menerapkan posisi sebagai seorang manajer. Jadi tidak hanya melihat kesalahan anak, tapi kita harus bisa mencari solusinya. Ini yang ke-6 yang terakhir, segitiga restitusi. Sudah pernah mendengar, Bu, segitiga restitusi, Bu? Belum? Memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini, jadi seumpama ada siswa yang bermasalah, kita gunakan pendekatan segitiga restitusi agar anak yang bersalah itu tadi tidak kita pelajari bersama. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan kuliahnya apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi, kenapa dinamakan segitiga restitusi? Karena ada 3 tahapan. Yang pertama adalah, ulangi lagi, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Ada 3 tahapan pada segitiga restitusi. Yang pertama adalah apa? Yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini akan saya berikan contoh video segitiga restitusi dan gurunya. Siang Sarah, Siang Pak, sudah lama nggak ketemu Sarah? aku baru ngatain Eka di depan kelas. Mau banget. Oh begitu, ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Itu menstabilkan Atas identitas. itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Mau banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak begitu kegagalan, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, Pak. Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, berbuat salah itu wajar. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak langsung mendikte kamu ngapa. Nah itu anak akan lebih trauma. Kita stabilkan dulu, ya, menstabilkan identitas. Jadi anaknya itu diberi ketenangan dulu, biar tidak tambah menjadi-jadi. Ya, ditanya kenapa kok kamu seperti itu? Kenapa membuat kesalahan? Membuat kesalahan itu hal yang wajar. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Dengan demikian kan anak emosinya akan menurun. Terus kemudian memvalidasi kebutuhan. Dia melakukan itu pasti ada alasannya, ya kan? Tadi dia melakukan seperti itu karena dituduh memfitnah. Tuh makanya, ya. Seumpama kita di sekolahan ada anak yang mencontek lah ya. Yang paling mudah contohnya adalah mencontek. Seumpama saat ulangan penilaian tengah semester ada si A mencontek si B, kita panggil si A sebagai pelaku yang mencontek. Kita tanyakan dulu, kita tanyakan apa yang kamu lakukan tadi, kenapa kok menyontek, ya, ditanya alasannya apa, terus kemudian divalidasi kebutuhannya. Alasannya apa? Karena apa? Tidurnya kemalaman sehingga tidak belajar. Nah itu kita validasi. Karena motivasi apa dia mencontek. Terus kemudian setelah itu kita tanyakan keyakinan. Nah keyakinan
kita kan di kelas ada keyakinan. Keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Mencontek itu apa? Keyakinan apa? Jujur. Nah itu. Jadi dengan begitu anak yang bersalah tadi dia akan tidak minder atau tidak rendah diri. Dia tetap itu tidak mengulanginya lagi. Nah itu. Apa nilai yang kita percaya di kelas dan di sekolah kita? Nah itu tadi ditanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Terus cara memperbaikinya seperti apa. Nah itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada murid kita yang bermasalah, jangan langsung mengejudge, langsung mendapat solusi yang didampingi oleh guru dan meyakinkan untuk tidak mengulanginya lagi. Sudah ada gambarannya Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah. Besok insya Allah kalau ada yang jadi guru, kembali ke pertanyaan yang tadi. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Nah, apakah hukuman tadi dapat mendisiplinkan siswa? Tadi jawabannya iya semua waktu awal. Yang tidak itu Pak Suyono di soal yang kedua. Betul. Apakah jawaban tadi kita rubah kira-kira? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak, yang jelas Bu ya. Karena hukuman akan membuat anak menjadi dendam, trauma. Ya, itu. Terus kemudian memberi hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Tidak. Dengan hadiah malah bisa menjadi hukuman. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi setiap siswa mengalami masalah. Ya, pasti kalau ini. Terus kemudian guru berperan sebagai teman bagi siswa. Seharusnya sebagai apa? Sebagai manajer. Baik. Sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa Bapak Ibu terapkan nanti di sekolahan. Ya. Tujuan utama adalah profil pelajar Pancasila. Tuh. Nah ini saya mau menginginkan refleksi. Ibu tolong statementnya dibagikan. Ada 4 pertanyaan refleksi. Baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Tuh. Sedikit yang telah saya sampaikan tadi, kira-kira paradigma apa yang sudah kita rasakan dan bisa kita rubah? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang keluar dari diri kita sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti sesi ini. Jadi peran Amongnya tadi ada berapa? Ada 5 ya. Nah sampai saat ini Bapak Ibu itu sudah berperan sebagai apa? Apakah penghukum? Apakah sebagai teman? Apakah membuat merasa bersalah? Apakah pemantau? Dan apakah sebagai manajer? Dan yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Tuh, jadi bacakan. Ya tidak semua. Saya ulangi lagi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang kedua, perasaan apa yang muncul? Perasaannya seperti apa Bapak Ibu? Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti sesi ini?
Kalau sudah, boleh ditempel di sana. Boleh ditempel di situ, Bapak. Yuk, Bu Putri, langsung ditambah biar nanti yang lainnya mengikuti. Masih malu-malu mau berdiri duluan. Yuk, yang lain silakan. Pukul. Semua menang. Tadi kan apa? Konsekuensi menang menang. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semuanya sama. Karena itu menurut pendapat kita sendiri. Ya, intuisi, bukan karena dari orang lain. Di lantai kertas. Sudah semua Bapak Ibu. Sekalian Bu Gita minta tolong ngambil satu kertas untuk menyampaikan ke depan. Ini saya hanya ingin tahu saja setelah saya menyampaikan materi bagaimana perasaannya. Ini yang dibeli Bu Gita dari SD 1 Buah Masak. Nah, nanti masuk YouTube bareng saya. Iya. Ini yang ini Bu Gita. Boleh alat dulu, monggo. Perkenalkan, nama saya Ellen Julia Putri dari SD 1 Buana Sakti. Yang saya dapatkan
Hal baru yang dapat mengubah saya ialah tadi dapat mengubah hukuman menjadi keyakinan. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, yaitu perasaannya lebih senang dan lebih nyaman ketika tahu makna dari disiplin dan motivasi. Terus peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti sesi ini? Jadi selama ini peran Among, saya pernah menjadi teman, terus penghukum juga, terus pembuat merasa bersalah. Belum. Saya akan menjadi Among yang seperti apa untuk kedepannya. Saya ingin bisa menjadi Among yang manajemen tadi. Manajer. Ibu siapa tadi? Ellen. Bu Ellen. Ellen. Oh iya Bu Ellen. Terima kasih Bu Ellen. Beri tepuk tangan untuk Bu Ellen. Nah itu referensi dari Ibu Ellen ya. Yang pertama beliau senang di teman, penghukum, membuat merasa bersalah. Dan kemudian pertanyaan yang keempat, ingin bisa menjadi posisi Among manajer. Ya. Satu lagi Bu Vita, terima kasih Bu Vita. Yang kuning silakan deg-degan. Iya ya, kuning lagi ya. Iya. Yang kuning dari SD 2 Sri Basuki. Monggo. Jajaran. Triawati dari SD Negeri 2 Sri Basuki. Yang menang. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Hal baru yang saya dapatkan yaitu cara mengajarkan anak dengan cara yang lebih menyenangkan untuk kedepannya. Terus perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaannya saya lebih senang karena saya mendapatkan ilmu yang sebelumnya saya belum tahu, sehingga saya untuk kedepannya akan mengajarkan anak itu menjadi lebih menyenangkan untuk belajar ke depannya. Terus peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti sesi ini? Peran Amongnya menjadi apa ya? Merasa bersalah kah? Atau ya kadang-kadang juga merasa bersalah. Terus menghukum pernah juga. Terus yang terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Kedepannya sih pengennya menjadi manajer, tapi insya Allah akan lebih belajar lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi, beri aplaus ya. Satu lagi Bu, ini request dari Bu Ida, katanya satu lagi. Merah, ya, merah, deg-degan merah. Ibu Kiki, mana Ibu Kiki? Tolong Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SDN 2 Rejo Agung. Jadi yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Dari awalnya saya memberi hukuman, saya mengubahnya dengan tidak memberikan hukuman atau digantikan dengan keyakinan. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Senang karena dapat menambah wawasan baru atau ilmu baru. Kemudian peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti sesi ini? Saya peran Amongnya itu cenderung berperan sebagai teman, penghukum juga. Terus yang kedua sebagai merasa bersalah untuk siswa.
Yang terakhir, saya akan menjadi oknum yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Saya ingin berperan sebagai manajer, tapi masih diusahakan lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Vicky, luar biasa sekali, terima kasih. Itu ya. Jadi setelah mengikuti modul ini kita berpikiran bahwa sesuatu itu masih bisa dirubah, ya kan? Yang tadinya kita membuat kesepakatan kelas atau peraturan kelas, mulai besok Bapak Ibu boleh mempraktekkan di sekolah membuat keyakinan kelas. Kita ajak anak-anak berdiskusi dan membuat keyakinan kelas. Terus kemudian posisi kontrol seorang guru ada 5, apa saja tadi? Sebagai penghukum, terus pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah itu, walaupun kita seringnya membuat merasa bersalah atau sebagai teman, nah sekarang kalau dengan cara manajer kita akan merangkap semuanya. Juga sebagai teman itu masuk ke dalam manajer. Nah, terus kemudian jika anak yang bermasalah di sekolahan kita terapkan dengan apa tadi? Segitiga restitusi. Kita stabilkan dulu anaknya, kita cari tahu apa alasannya, dan kemudian mencari keyakinan apa yang sudah dilanggar. Bisa ya Bapak Ibu, bisa dipahami ya? Bisa. Ada pertanyaan? Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Kira-kira kalau membuat yang sederhana dulu lah, nanti kita besok di sekolah kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu penting Bapak Ibu, ya, agar anak-anak terbiasa dengan perilaku yang disiplin. Itu ya. Kalau ada anak yang melanggar, kita kasih tahu konsekuensinya apa. Terus saat membuat keyakinan kelas ada bahasa yang masih negatif, kita rubah menjadi kalimat positif. Cukup ini Bapak Ibu, nggak ada pertanyaan, sudah bisa dipahami ya? Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu tentang diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri, bagaimana menjalani seorang guru itu yang benar seperti apa, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan di sekolah kita masing-masing. Baiklah, dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya, dan saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang tadi berbicara dengan Pak Ari. Saya tidak akan mencontek lagi karena melanggar kesepakatan kelas kami, dan saya tidak akan mengulangi lagi mengurangi bermain api, belajar lebih giat agar tidak mencontek lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali bisa ajak berbicara dengan Pak Ari tentang kesalahan yang telah saya buat karena melanggar kesepakatan kelas, dan saya tahu jalan keluarnya agar tidak terlalu terulang lagi. Saya harus menunjukkan sikap setia kawan dan tidak mengganggu teman saya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.